Oke, selanjutnya ada program MPKM magang. Nah, ini untuk MPKM magang langsung nanti akan disampaikan baik itu magang Kemendikbud maupun magang Mitra UM. Baik, Bu Dwi, ini teman-teman mungkin yang juga paling ditunggu-tunggu karena banyak sekali pertanyaan terkait tentang magang Kemendikbud maupun magang internal UM. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Sheila. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu Dwi. Ya, saya mohon izin untuk share screen. Baik, saya mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan terkait dengan program magang, baik yang Kemendikbud maupun yang internal UM. Untuk alur secara garis besar tadi sudah dijelaskan oleh Misela, alurnya bagaimana, dan juga sudah sangat jelas disampaikan juga di web masing-masing, baik yang Kemendikbud maupun di website UM terkait dengan alur pelaksanaan. Nah, di sini, sebelumnya, karena banyak pertanyaan yang masih bingung terkait dengan magang itu ada berapa macam sih Bu sekarang. Nah, sekarang di prodi S1 prodi akuntansi di Departemen Akuntansi itu skema magang itu ada 3. Yang pertama adalah yang MBKM, yaitu ada 2, MBKM magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, MBKM magang Mitra UM, itu yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Dan yang ketiga adalah magang reguler. Perbedaan ketiganya ini apa? Kalau yang MBKM itu bernilai 20 SKS, sedangkan kalau yang magang reguler hanya bernilai 4 SKS. Nah, kalau yang magang MBKM ini akan dilaksanakan dengan durasi minimal 5 bulan. Nah, baru dengan durasi tersebut baru akan bisa dikonversi menjadi konversi 20 SKS. Pelaksanaannya itu ada di sepanjang 1 tahun, semester 5 dan juga semester 6. Kalau ketentuan yang terbaru saat ini bisa dilaksanakan di semester 5 dan juga semester 6. Itu untuk yang magang MBKM. Jadi pembukaan dan pendaftaran akan ada di sepanjang tahun. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang semester 4 atau angkatan 2021, mohon untuk diperhatikan informasi terkait dengan pembukaan magang yang nanti akan mungkin muncul pengumumannya itu di sekitar pertengahan tahun untuk yang pelaksanaan di semester ganjil, yaitu semester 5. Sedangkan yang angkatan 2020, ini yang akan fokus saya jelaskan sekarang, itu pelaksanaannya itu di akhir Januari sampai dengan sekitar bulan Juni, ya, sampai bulan Juni atau Juli, tergantung dari pengumuman masing-masing instansi seperti apa. Kalau yang magang reguler ini dilaksanakan di semester pendek dengan durasi sekitar 2-3 bulan saja. Akan bernilai 4 SKS gitu. Kemudian ini adalah timeline yang magang MBKM bernilai 20 SKS. Sebelah kiri itu adalah timeline untuk magang yang Kemendikbud dan sebelah kanan itu adalah magang Mitra UM. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa magang yang Kemendikbud itu dibuka sampai tanggal 20 Januari. Tetapi masing-masing instansi bisa punya timeline yang berbeda. Jadi tergantung dari kalian mau daftar ke mana, itu biasanya akan ada deadline sendiri-sendiri. Tapi secara umum mayoritas pasti akan berakhir di 20 Januari 2023. Nah, ini berarti pengurusannya ya sekarang ini sampai dengan 20 Januari 2023. Kemudian nanti pelaksanaan itu sekitar Februari, mungkin sekitar Februari, pertengahan Februari sampai dengan Juli biasanya. Gitu. Kemudian untuk yang magang mitra, ini yang mungkin agak butuh
waktu kalian harus segera menyelesaikan administrasinya, karena magang Mitra UM dibuka hari Jumat kemarin, tanggal 6 sampai dengan 12 Januari, sampai dengan hari Kamis besok. Itu kalau berdasarkan dengan edaran yang disampaikan oleh LP3. Jadi per 12 Januari itu apa? Per 12 Januari itu adalah pendaftaran terakhir di website KPL Nondik untuk yang magang Mitra UM. Gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ketentuan umumnya MBKM magang itu seperti apa sih. Nah, di sini UM mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti MBKM senilai 20 SKS minimal 1 kali selama masa studi. Nah, peserta MBKM magang merupakan mahasiswa D4 atau S1 akuntansi minimal semester 5. Nah, dari ketentuan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mahasiswa akuntansi, S1 akuntansi dan D4 akuntansi minimal harus melakukan kegiatan MBKM itu 1 kali, dan juga wajib melaksanakan magang apapun bentuknya, apakah itu yang MBKM ataupun yang reguler gitu. Karena magang termasuk mata kuliah yang wajib ditempuh gitu. Nah, kemudian mahasiswa di seluruh skema magang harus memilih mitra dan program magang yang relevan dengan capaian prodi akuntansi. Konsekuensi ketika kalian ada yang lolos kemudian bukan pada program yang relevan terhadap CPL-nya akuntansi, itu adalah tidak bisa dikonversi. Jadi tidak akan dikonversi 20 SKS, tidak bisa mendapatkan nilai untuk 20 SKS dari paket yang nantinya akan kalian pilih. Jadi perhatikan untuk semua skema yang akan kalian jalani, pastikan bahwa program magang yang kalian jalani itu harus relevan. Relevan dengan akuntansi. Jadi mudahnya adalah ya kalian lihat programnya, kalian ditempatkan di mana. Kemudian nanti job desk-nya apa saja. Itu yang harus dipastikan sebelum kalian memilih suatu program di mitra. Kemudian yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ms. Sela adalah mahasiswa tidak dapat memilih skema MBKM yang sama selama masa studi. Jadi kalau semester 5 kemarin sudah magang, berarti di semester ini tidak bisa memilih MBKM magang. Gitu. Jadi nanti mungkin akan bisa memilih MBKM yang lain. Yang penting kalian diwajibkan selama masa studi itu mengikuti 1 kali MBKM. Kalau misalnya mahasiswa semester 5 kemarin sudah MBKM magang, di semester ini memilih untuk tidak mengikuti MBKM, tidak masalah. Tetapi kalau kemarin ketika magang belum mengkonversi nilai yang magang, berarti nanti di semester pendek harus melakukan magang reguler selama 2 sampai 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan, selama 2 bulan. Gitu. Oke. Kemudian ini yang terkait dengan magang Kemendikbud. Di magang Kemendikbud, di sini ada ketentuan yang kami tambahkan dari prodi, yaitu disarankan untuk mahasiswa yang sudah pernah 1 kali MBKM senilai 20 SKS, sehingga meminimalisir kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban MBKM jika tidak lolos program. Karena kalau MBKM yang Kemendikbud itu pengumuman baru pertengahan Februari, sedangkan di pertengahan Februari tersebut sudah masuk ke pertemuan perkuliahan keempat, kalau nggak 5. Nah, itu kan sudah terlalu jauh. Jadi kalau misalnya ternyata tidak lolos, itu berarti tidak bisa mengikuti program yang lain, karena semua program lain pasti di tanggal tersebut sudah tutup pendaftaran. Gitu. Jadi disarankan untuk yang sudah pernah MBKM senilai 20 SKS 1 kali, jadinya kewajiban
pengguguran kewajiban MBKM sudah selesai di semester 5, kalian sekarang mau ikut Kemendikbud, enggak masalah. Jadi nanti untuk KRS reguler, ikut perkuliahan terlebih dahulu, kalau lolos ya berarti nanti akan disesuaikan KRS-nya menjadi KRS MBKM. Kalau ternyata tidak lolos, berarti lanjut perkuliahan seperti biasa. Nah, kemudian yang poin kedua tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang paling yang akan saya ulangi lagi dan sudah disampaikan juga oleh Misela adalah untuk magang bersertifikat Kemendikbud ada 2 platform yang harus kalian isi. Daftarnya di Kampus Merdeka Kemendikbud juga, di yang Kampus Merdekanya UM juga harus terdaftar. Kebutuhan administrasi tersebut untuk mengakomodir proses konversi nilai nanti. Jadi jangan sampai lupa untuk mendaftar di 2 platform tersebut. Nah, untuk Kampus Merdeka UM itu memang seringkali dibuka tutup karena untuk update data. Tapi kalian nggak perlu khawatir ketika misalnya ada jadwal pembukaan untuk input di Kampus Merdeka. Sekarang kan kalau nggak salah sekarang posisinya lagi sudah ditutup atau saya sedang dibuka, saya juga lupa. Tapi nanti ketika setelah pengumuman program magang, pasti nanti Kampus Merdeka UM akan dibuka kembali. Jadi sebaiknya kalian mendaftar di website Kampus Merdeka UM itu setelah lolos dari magang bersertifikat Kemendikbud. Jadi setelah pengumuman aja daftarnya yang di website kedua. Jadi untuk sekarang itu kalian KRS secara reguler terlebih dahulu. Untuk daftar di Kampus Merdekanya itu nanti setelah ada pengumuman yang Kemendikbud. Setelah pengumuman kalian sudah terdaftar di 2 website ini, sudah lolos, baru nanti akan dialihkan, KRS regulermu dialihkan menjadi KRS MBKM. Oke, yang selanjutnya adalah magang mitra UM. Nah, magang mitra UM ini sedikit berbeda dengan magang Kemendikbud. Kalau magang Kemendikbud, kalian tinggal milih mitra di website Kemendikbud, memilih program, kemudian daftar. Nah, kalau magang mitra UM itu seperti magang reguler, step-nya itu sama seperti magang reguler. Jadi mahasiswa mengajukan proposal dan surat izin untuk melakukan magang di instansi yang dituju. Nah, poin yang disarankan di sini adalah magang mitra UM disarankan untuk mahasiswa yang belum pernah MBKM senilai 20 SKS. Kenapa seperti itu? Kemungkinan untuk diterima itu lebih bisa kalian kontrol kalau di magang mitra UM, karena kan mitranya itu sudah opsinya adalah antara yang satu, mitranya sudah bekerja sama dengan UM, atau 2, kalian punya punya mitra yang dituju sendiri dan kalian mengajukan proposal sendiri, kalian akan bisa segera tahu apakah lolos atau tidaknya, kan tidak harus menunggu pengumuman bulan Februari gitu. Jadi lebih bisa kalian kontrol untuk yang magang mitra UM gitu. Kemudian untuk list mitra ini nanti juga akan saya tampilkan. Tapi kalau mau melihat list mitra UM yang secara lengkap, itu bisa dilihat di website sikarsa.um.ij.id. Ini list untuk seluruh mitra. Tapi setelah ini akan juga saya sajikan list mitra yang bisa kalian sasar untuk pengajuan magang selama 5-6 bulan. Nah, kemudian misalnya kalian punya sudah pernah magang secara mandiri atau ya di luar program prodi sudah pernah magang di bagian akuntansi instansi tertentu gitu, pengen lanjut di situ, tapi instansi tersebut belum menjadi mitra, apakah bisa? Bisa. Jadi jika mahasiswa diterima magang pada mitra yang belum bekerja sama dengan UM, FEB atau Departemen Akuntansi, maka mahasiswa wajib mengajukan form kerjasama pada link ini. Jadi nanti kalian jika diterima pada mitra yang belum bekerja sama, belum punya perjanjian kerjasama dengan UM, maka harus mengajukan perjanjian kerjasama di sini. Jadi nanti kalian akan upload untuk data-data mitranya,
nanti akan dibuatkan draft untuk kerjasama, penandatanganan kerjasama yang nanti akan diproses lebih lanjut dengan bidang kerjasama seperti itu. Tetapi pada intinya magang mitra UM itu di akhir program mitra sudah harus mempunyai dokumen kerjasama dengan UM. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah selesai magang tapi ternyata mitranya masih belum bekerja sama dengan UM. Gitu. Jadi kalau magang mitra UM memang di salah satu persyaratan wajibnya adalah harus bermitra dengan UM. Nah, kemudian untuk laman yang kalian harus terdaftar, kalau tadi itu Kemendikbud dan Kampus Merdeka UM, kalau yang sekarang ini ada dua, yaitu Kampus Merdeka UM dan juga KPL Non-Dik. Nah, di sini KPL Non-Dik ini kalian juga harus terdaftar untuk nantinya plotting pembimbing itu juga akan dikoordinir dari LP3 begitu. Jadi harus terdaftar di dua ini. Jadi nanti ketika misalnya sudah lolos magang mitra itu kalian harus terdaftar di dua website. Nah, ini untuk mengingat mengingat timeline yang tadi, timelinenya kan tanggal 6 sampai dengan 12. Waktunya kan cukup pendek, tetapi di sini saya diupayakan saja dulu, diupayakan untuk kalian bisa memperoleh jawaban dari mitra itu maksimal tanggal 12. Jadi nanti diproses aja dulu, nanti misalnya ternyata ada perpanjangan, itu pasti akan kami infokan. Tapi sebisa mungkin itu diupayakan di minggu ini kalian sudah memperoleh mitra, begitu. Kemudian ini untuk prosedur permintaan surat izin penelitian dan magang. Jadi mahasiswa nanti bisa download atau ambil secara offline di TU fakultas untuk belangkonya, atau bisa download di link yang saya sajikan ini, kemudian mengisi form, kemudian disampaikan ke jurusan untuk memperoleh tanda tangan dari Bu Kadet. Nah, ini nanti akan diproses oleh Bu Diah Ayu sampai nanti pada akhirnya akan masuk ke e-office kalian masing-masing untuk disampaikan ke instansi. Jadi ketika kalian ke instansi, itu yang dibawa adalah proposal dan surat izin ini. Gitu. Jadi untuk hari ini, sebisa mungkin hari ini itu sudah mulai kalian mencari mencari mitra yang ingin disasar untuk melaksanakan magang mitra selama 5 sampai 6 bulan. Gitu. Nah, kemudian untuk konversi. Konversi mata kuliah tadi juga sudah dijelaskan di program-program lain. Mata kuliah yang dikonversi adalah 20 SKS, merupakan mata kuliah yang sedang atau belum ditempuh. Berarti maknanya adalah mata kuliah yang muncul di semester ini atau di semester depan selanjutnya yang belum ditempuh. Mata kuliah konversi telah melalui asesmen dari tim koordinator program magang serta persetujuan Korprodi Departemen Akuntansi FEB UM dengan memperhatikan ketercapaian pembelajaran mata kuliah pada program magang. Nanti itu akan ada 9 paket konversi yang bisa kalian pilih. Jadi mahasiswa akan memilih paket mata kuliah konversi dari daftar yang telah disediakan. Nah, jika tidak ada paket yang dipilih, maka mahasiswa diasumsikan memilih skema lain untuk mengakomodir 20 SKS, yaitu SKPI. Nah, tapi mohon diperhatikan. Ketika kalian memilih untuk tidak konversi, berarti kan ada 20 SKS yang belum ditempuh. Nah, itu bagaimana kalian menyelesaikan 20 SKS itu, harap dipertimbangkan baik-baik. Jadi sebisa mungkin pilihlah dari paket konversi yang disediakan. Nah, ini ada 9 paket. Jadi nanti di website Kampus Merdeka, di akun kalian, ketika kalian mendaftar di Kampus Merdeka dan sudah memilih program magang, itu akan muncul banyak paket. Nah, paket ini yang saya sajikan ini munculnya di paket nomor 21, 22, 23.
24, 25, 26, 27, 28, 29. Kenapa ada banyak paket seperti ini? Nah, ini untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah MBKM, berarti kan belum mengkonversi KKN. Tapi juga mengakomodir mahasiswa yang mungkin semester kemarin sudah MBKM, berarti KKN sudah dikonversi, bisa memilih konversi yang tidak ada mata kuliah KKN-nya. Gitu. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada 9 paket yang bisa dipilih. Dokumen ini, dokumen sosialisasi ini nanti akan saya share semua, jadi nanti bisa disimak ulang oleh kalian, dibaca baik-baik, ketentuannya seperti apa, seperti itu. Jadi jangan sampai salah pilih paket konversi. Gitu. Nah, ini untuk frequently asked question, jadi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa. Nah, bentar. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah jika MBKM semester 6 mata kuliah wajib yang belum ditempuh baru bisa ditempuh di semester 8 bersamaan dengan skripsi? Tidak jawabannya. Jadi mata kuliah wajib yang sekarang tersaji di semester 6 itu akan dapat disajikan dan ditempuh pada semester 7 dengan ketentuan pembukaan kelas adalah minimal 15 mahasiswa dalam satu kelas. Jadi nanti bisa kalian menempuh, misal semester ini ada AKL, Ekobisdik, nah itu akan bisa disajikan di semester 7 dengan persyaratan pembukaan satu kelas itu adalah isinya minimal 15 mahasiswa. Gitu. Jadi tidak selalu harus di semester 8. Oke, kemudian pertanyaan kedua, apakah mahasiswa tetap diwajibkan mengikuti KKN desa meski sudah menempuh skema MSIB? Tidak. Mahasiswa yang menginginkan konversi magang MSIB dengan KKN dapat memilih paket konversi nomor 21, 22, 23, 24, atau 28. Sehingga setelah menempuh magang bersertifikat nantinya tidak perlu menempuh KKN lagi gitu. Jadi sesuai dengan paket yang kalian pilih. Kalau kalian memilih paket untuk mengkonversi KKN berarti nanti tidak perlu mengikuti KKN lagi karena sudah dikonversi dari kegiatan magang bersertifikat yang kalian lakukan. Oke, apa perbedaan ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian jika memilih untuk tidak melakukan konversi mata kuliah, apakah pada semester 5 atau 6 tetap berkuliah seperti biasa sambil magang? Nah, tidak. Jadi pada semester 5 atau 6 saat mengambil MSIP mahasiswa full menempuh magang, tidak bisa disambi perkuliahan. Karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana magang itu ada beberapa yang online. Nah, sekarang seluruh skema magang itu adalah offline, sehingga tidak bisa dilakukan bersama dengan perkuliahan di kelas. Jadi nanti untuk mata kuliah wajib itu akan ditempuh pada semester-semester selanjutnya. Oke, alur dan dokumen apa saja silahkan dibaca dan dicermati di website Kampus Merdeka, baik yang Kemendikbud maupun yang UM. Kemudian, nah ini, apabila sudah pernah mengikuti MBKM namun tidak dikonversi 20 SKS, apakah masih harus mengikuti MBKM lagi yang bisa dikonversi 20 SKS? Jawabannya, berdasarkan surat edaran. Di klausul itu mengatakan bahwa mahasiswa minimal 1 kali melaksanakan MBKM perkuliahan di luar kampus dengan nilai 20 SKS. Nah, berarti kalau belum konversi 20 SKS itu masih belum bisa menggugurkan kewajiban MBKM 20 SKS. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, apabila magang di perusahaan dimulai melebihi masa perkuliahan, bagaimana sistem perkuliahan? Nah, mahasiswa tetap akan mengisi KRS reguler dulu, seperti yang saya sampaikan tadi, dan akan tetap mengikuti perkuliahan.
kalau ternyata di pertengahan Februari dinyatakan diterima MBKM Kemendikbud, maka KRS akan disesuaikan dengan KRS MBKM. Kemudian yang selanjutnya, apabila sudah pernah mengikuti MBKM pada semester sebelumnya dan sudah pernah konversi 20 SKS, apakah masih bisa nilai MBKM digunakan untuk memperbaiki nilai? Nah, untuk MBKM tahun 2023 tidak dapat digunakan untuk skema perbaikan nilai. Jadi, hanya bisa konversi atau SKPI seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh jika hanya satu orang saja yang lanjut ke instansi jika rekan magang berkelompok mengundurkan diri karena diterima di magang Kemendikbud? Nah, ini saya asumsikan berarti kalian daftar magang mitra, kemudian diterima, kemudian ketika nanti di Kemendikbud pengumuman, kalian mengundurkan diri dari yang mitra. Nah, itu tidak kami sarankan. Jadi kalau misalnya sudah diterima di magang mitra, sebaiknya kalian komitmen dengan apa yang sudah kalian tekuni di situ. Jadi kalau misalnya sudah diterima di mitra, ya sudah, yang dilakukan adalah yang magang mitra. Itu. Karena kaitannya dengan komitmen instansi UM dengan mitra UM. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah diterima di mitra UM, ya jangan mundur untuk karena lolos di Kemendikbud. Kalau setahu saya, dan sepertinya memang seperti itu, untuk pengumuman Kemendikbud itu ada diberi waktu, kalau nggak salah 3 hari untuk konfirmasi apakah dilanjutkan atau tidak. Jadi sebaiknya yang mundur adalah yang Kemendikbudnya, kalau memang sudah keterima yang magang mitra loh ya, magang mitra. Kecuali ini kalau misalnya case-nya adalah di semester ganjil, bukan genap. Kalau sekarang kan semester genap. Kalau case-nya di semester ganjil, ketika kalian magangnya adalah magang reguler atau magang yang 2 bulan, kemudian pengen lanjut menjadi 6 bulan untuk magang mitra, nah itu masih memungkinkan kalau misalnya mau restruk anggota. Jadi yang lanjut di instansi tersebut hanya 2 orang, yang satu dia nggak lanjut magang di situ, itu nggak masalah. Kalau memang sudah ketentuannya dari yang magang reguler dulu. Jadi selesai satu timeline dulu. Jadi jangan timelinemu dari awal sudah mengatakan akan magang 5-6 bulan, terus di tengah-tengah kamu mundur, itu tidak disarankan. Tetapi kalau memang skemamu awal, timelinemu adalah magangnya hanya 2 bulan, setelah 2 bulan, ini ada opsi lanjut atau mundur, kemudian kamu milih untuk mundur, yang setengahnya lanjut, ya silahkan. Karena satu timeline komitmenmu sudah dijalani. Gitu. Jadi perhatikan bahwa magang mitra itu urusannya tidak hanya kalian dengan instansi, tapi juga antar instansi UM dengan mitra yang kalian tempati. Nah ini yang terakhir ya. Jika sampai tanggal 12 belum mendapatkan mitra, apakah berarti tidak bisa mengikuti magang mitra UM? Nah, berlaku hanya untuk angkatan 2020 itu diupayakan untuk tetap mencari magang mitra, melakukan magang mitra. Kami tunggu sampai dengan maksimal pelaksanaan magang mitra adalah 30 Januari. Jadi silahkan diupayakan untuk melaksanakan magang mitra. Misalnya minggu ini masih belum ada jawaban, ya sampai minggu depan kita tunggu. Yang penting pelaksanaan magang itu maksimal di tanggal 30 Januari 2023. Nanti untuk keperluan administrasi akan dibantu untuk mengkomunikasikan ke LP3. Gitu. Jadi diupayakan aja dulu untuk mencari mitra di 2 minggu ini. Gitu. Oke, nah ini adalah Google Drive untuk semua yang saya sampaikan. PPT ini nanti, kemudian daftar mitra itu juga akan saya share di Drive ini.
Jadi saya sajikan juga coba untuk, nah ini adalah daftar mitra Dudi Fakultas Ekonomi dan juga mitranya yang payungnya adalah universitas. Silahkan bisa dipilih dari yang ada di list ini. Kalau memilih untuk yang sudah bermitra, atau barangkali kalian punya relasi di salah satu PT atau Dudi yang ada di list ini, silahkan bisa disasar. Ini sudah bermitra dengan UM. Nah, kalau misalnya belum, kalian keterimanya di instansi yang belum bermitra, ya tadi seperti yang saya sampaikan, kalian wajib untuk mengajukan permohonan perjanjian kerjasama. Gitu. Oke, ini nanti juga akan saya upload di sini. Jadi silahkan dicatat untuk linknya. Jadi semua yang saya sampaikan, baik pedoman-pedoman maupun daftar mitra yang tadi akan saya upload di link ini. Jadi tidak ada alasan untuk kalian mengatakan tidak ada sosialisasi, tidak ada informasi. Gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan ke Misela untuk memimpin diskusi apabila ada pertanyaan dari mahasiswa. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaan yang terpending terkait tentang Bu izin bertanya untuk magang apabila di keterangan MBKM magang dijelaskan bahwa kualifikasinya dituliskan semua jurusan. Apakah bisa magang di program magang tersebut dan apabila tidak diterima magang, apakah bisa diganti dengan studi independen? Silahkan Bu Dwi. Baik, saya jawab langsung untuk pertanyaan yang pertama, kualifikasinya untuk semua jurusan. Nah, di situ kalian harus mengamati programnya apa saja. Kalau Kemendikbud itu sudah pasti ada rincian program. Kegiatannya kalian ngapain aja, itu sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi itunya yang dibaca. Jangan hanya halaman depan kualifikasi jurusannya apa. Bukan. Yang dibaca adalah, saya coba tampilkan salah satu ya. Oke. Nah, di sini saya coba share screen ya, Bu Sheila. Share screen. Nah, bisa dilihat ya di sini. Ini website Kemendikbud itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Jangan hanya dilihat dari kualifikasinya. Ini dilihat rinci untuk masing-masing job desk yang diberikan. Adakah yang relevan dengan CPL S1 akuntansi atau D4 akuntansi? Misalnya ada, ya silahkan. Itu. Jadi jangan hanya dilihat dari sini. Jangan hanya dilihat dari sini. Dilihat rincian kompetensi, rincian job desk-nya apa. Baru kalian pilih. Itu. Jadi misalnya semua jurusan boleh masuk, tapi dia ternyata tentang di
Nur Islamiyati. Ibu Sheila, ini apakah memang suaranya Bu Dwi sedang mute atau di HP saya aja ya? Maaf. Oke, ya mohon maaf. Ya mohon maaf, ternyata saya masih mute. Saya sampaikan lagi, untuk yang Kemendikbud, pastikan untuk memilih yang job desk-nya benar-benar sama. Pastikan memilih yang mencapai satu mata kuliah atau lebih, satu atau dua mata kuliah yang kalian tempuh. Misalnya contoh, kalau misalnya ALK, ya sudah berarti kalian pengen fokus di ALK, carilah magang yang job desk-nya itu fokus di analisis laporan keuangan. Gitu. Jadi jangan hanya dilihat dari mahasiswa jurusan akuntansi dan sejenisnya atau mahasiswa semua jurusan. Itu kalau misalnya job desk-nya tidak sesuai, maka tidak akan dikonversi gitu. Bisa dipindah ke studi independen? Tidak bisa, oh ya, untuk studi independen tidak bisa dilakukan mulai tahun 2023 untuk Departemen Akuntansi tidak memperbolehkan mahasiswa akuntansi untuk mengikuti skema studi independen, kecuali skema studi independen yang menghasilkan startup. Luarannya berupa startup itu boleh dilakukan. Selain itu tidak boleh memilih skema studi independen gitu. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya dari Nur Islamiyati, apakah boleh daftar dua-duanya? Boleh. Boleh daftar dua-duanya, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah diterima di magang mitra, sebaiknya ya teruskan yang magang mitra. Yang ditolak adalah yang Kemendikbud. Jadi misalnya kamu akhir Januari sudah dapat mitra, sudah sesuai, sudah bisa mulai magang, kemudian di pertengahan Februari kamu dinyatakan diterima yang Kemendikbud, yang dilepas adalah yang Kemendikbud. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjaga komitmen dari instansi UM dengan mitra, komitmenmu juga dengan mitra. Jadi yang dilepas adalah yang Kemendikbud. Kenapa saya bilang yang dilepas yang Kemendikbud? Karena kalau dari Kemendikbud itu menyediakan waktu sekitar 2 atau 3 hari kalau nggak salah untuk konfirmasi apakah program mau dilanjutkan atau tidak. Karena dari Kemendikbud memang welcome untuk mahasiswa daftar di banyak skema, di beberapa skema sekaligus. Gitu. Jadi memang untuk itu bisa dikonfirmasi di belakang. Jadi kalau misalnya sudah diterima magang mitra, sebaiknya lanjut yang mitra gitu. Boleh daftar dua-duanya? Boleh. Oke, lanjut ke oh ya, nggak usah, sudah selesai. Terus, oh ya, magang mitra boleh dilakukan satu individu. Boleh, boleh. Jadi tidak ada batasan ya, Rek. Untuk magang mitra, misalnya kalian ada mitra yang hanya menerima 1 orang, berarti kan ya sudah, kita sesuaikan dengan kebutuhan mitra. Kalian boleh magang secara individu, tidak harus berkelompok. Berarti proposalnya juga dibuat secara individu, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa mahasiswa program S1 Pendidikan Akuntansi 20 mengambil magang reguler semester antara setelah pelaksanaan asistensi mengajar? Oke, kalau magang-magang mandiri silahkan, tapi kalau untuk dikonversi tidak bisa dan tidak akan diakui oleh MPKM. Jadi kalau magang mandiri itu ya sudah kalian benar-benar mandiri, tidak ada kaitannya dengan UM, tidak akan ada nilai yang masuk, kalian tidak akan diakui di mata kuliah manapun. Kalian boleh magang ya silahkan magang gitu ya. Setelah asistensi mengajar, tapi sekali lagi tidak akan dikonversi nilai apapun dan tidak akan diakui MPKM.
Oke, pertanyaan selanjutnya, akuntansi 2020 yang tadi disampaikan bahwa persyaratan mengajukan magang mitra adalah proposal dan surat izin. Untuk proposalnya sendiri disediakan UM atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, kalau untuk proposal silahkan dibuat sendiri. Jadi mahasiswa atau tim mahasiswa kalau misalnya pengen magang individu ya berarti kalian bikin proposal individu untuk diserahkan ke tempat kalian magang. Nah, kalau misalnya nanti diterima dan ternyata tempat magang tersebut belum bermitra dengan UM, nanti bisa mengajukan di link yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi. Begitu. Oke, saya sedikit menambahkan. Jadi untuk proposal itu kan memang tidak ada format paten ya, format patennya yang dari departemen. Tapi nanti akan saya upayakan untuk bisa mengupload untuk format dasar. Jadi panduan untuk penulisan proposal nanti akan saya upload juga di drive yang tadi saya kirimkan. Yang tadi saya tunjukkan ke kalian di slide itu nanti akan saya upload di situ untuk formatnya proposal seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada format proposal, entah itu dari kakak kelas atau dari rekan yang sudah mengajukan magang, itu bisa dipakai juga. Jadi kalau untuk saat ini tidak ada format paten untuk pengajuan proposal magang yang ke instansi gitu. Jadi format dasarnya nanti coba akan saya upload contohnya, misalnya kalian belum punya, tapi misalnya sudah ada contoh dari kakak kelas atau dari rekan yang sudah pernah magang, ya silahkan dipakai itu. Itu yang penting adalah ada tanda tangan dari ketua departemen. Gitu. Iya, yang itu sudah terjawab ya. Pertanyaan dari Ananda tadi sudah terjawab. Kemudian untuk kelompok ketentuan maksimal anggota, idealnya adalah 3 maksimal. Tetapi bisa kurang sesuai dengan kebutuhan dari instansi. Misalnya, kalian mengajukan magang 3 orang, terus ternyata instansi hanya menerima 1 atau 2, ya sudah berarti bisa disesuaikan gitu. Oke. Kemudian hanya bisa tidak bisa. Berarti kalau misalnya magang hanya bisa menerima 2-3 bulan. Gini, jadi untuk magang itu harus di 1 mitra selama minimal 5 bulan untuk magang mitra ya. Minimal 5 bulan. Jadi 1 mitra tidak boleh dikombin gitu. Jadi kalau misalnya mereka hanya menerima 2-3 bulan berarti instansi tersebut tidak bisa dipilih menjadi mitra magang UM gitu. Oke. Semester 6 mengikuti magang mitra, kemudian semester 7 mengikuti MBKM KKN, apakah diperbolehkan? Kalau sudah, jadi gini, MBKM seperti yang tadi saya sampaikan, dan sudah disampaikan Misela juga, MBKM minimal 1 kali dan maksimal 2 kali. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah MBKM 1 kali, kemudian semester ini magang, semester depan mau MBKM lagi, tidak bisa. Gitu. Tapi kalau kondisinya adalah semester kemarin belum pernah MBKM, semester sekarang magang, kemudian semester depan, ini saya asumsikan MBKM KKN ini maksudnya adalah membangun desa ya. Kalau semester 7 mau ikut yang membangun desa ya silahkan. Gitu. Yang penting adalah maksimal pelaksanaan MBKM adalah 2 kali. Silahkan bisa apabila. Dan tidak boleh perbaikan nilai ya, hanya konversi. Jadi kalau mau perbaikan nilai tidak bisa ditempuh dengan MBKM. Sudah tidak ada lagi perbaikan nilai. Jadi kalau misalnya kalian magang di magang mitra maupun magang Kemendikbud itu sudah ada konversi KKN. Jadi kalau kalian nanti ikut MBKM membangun desa pasti tidak akan dikonversi dengan nilai KKN atau KPL. Pasti nilai mata kuliah lain, mata kuliah pilihan lain, dan bukan perbaikan nilai. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Oke, di sini pertanyaannya adalah terkait dengan pertanyaan nomor 8. Apabila sudah pernah mengikuti MBKM dan konversi 20 SKS, maka MBKM 2023 akan menjadi SKPI. Tidak, ini berarti kamu tidak paham yang saya sampaikan tadi. Untuk semester sebelumnya yang dimaksud apakah semester 5 atau semester selama menempuh masa studi. Selama menempuh masa studi. Oke, kita ke yang pertanyaan nomor 8. Oke. Apabila sudah pernah mengikuti MBKM pada semester sebelumnya dan sudah pernah konversi 20 SKS, apakah masih bisa nilai MBKM? Ini kan memperbaiki nilai. Ya, pertanyaannya diperhatikan ya, Rek. Ini kan pertanyaannya adalah untuk memperbaiki nilai. Kalau untuk memperbaiki nilai berarti tidak bisa. Tetapi kalau konteks pertanyaanmu tadi adalah apakah sudah pernah MBKM konversi, apakah harus SKPI? Enggak. Kalau misalnya kamu MBKM-nya di semester 3, ya sudah, berarti kewajiban untuk menempuh MBKM kan sudah gugur yang 20 SKS pertama, yaitu melalui PMM pada semester 3. Berarti kamu tinggal memenuhi kewajibanmu untuk melakukan magang. Nah, magangnya di mana? Magangnya di 3 skema yang saya sebutkan tadi. Misalnya kamu mau magang MBKM, ya silahkan. Atau misalnya tetap melakukan magang reguler juga silahkan. Karena apa? Karena kewajiban MBKM-mu sudah terpenuhi di semester 3. Begitu. Oke. Ini silahkan ditanyakan lebih lanjut kalau misalnya masih belum jelas. Enggak, ini sudah terjawab tadi, harus di satu studi yang sama selama 5 bulan. Kemudian domisili tempat, apakah bisa kita pilih cabangnya? Bisa. Bisa. Jadi silahkan, kalau misalnya sudah ada MOU dengan, ternyata UM sudah punya MOU dengan Pos Indonesia yang pusat, gitu. Nah, berarti kalau kalian misalnya memilih yang di cabang, itu ya silahkan, boleh, tapi itu tetap harus diurus untuk kemitraannya. Jadi tetap harus pengajuan kemitraan yang baru untuk cabang tersebut gitu. Nah, ini saya salah fokus dengan contohnya adalah Pos Indonesia. Kalau di Pos Indonesia pastikan benar-benar di akuntansinya loh ya. Sekali lagi, baik magang mitra maupun magang MBKM diwajibkan memilih mitra yang job desk-nya sesuai dengan capaian lulusan akuntansi. Kalau tidak, maka tidak akan dinilai sama sekali. Gitu. Oke, untuk matkul wajib yang tidak Tadi bisa sudah dijelaskan, ya. Kok masih tanya lagi? Tanyanya 11.33. Saya tadi ngomong mulai jam berapa? Iya, Mas. Oke. Kalau untuk magang mitra itu langsung ke mitra masing-masing. Jadi kalian akan mendatangi mitra untuk mengajukan apakah bisa magang di instansi tersebut atau tidak gitu. Jadi secara mandiri kalian akan ke mitra untuk pengajuan proposal magang. Proposalnya kalau berkelompok itu proposalnya dibuat satu untuk satu kelompok. Nanti kalau misalnya yang diterima hanya beberapa, ya sudah berarti nanti menyesuaikan. Tapi kalau memang kalian pengajuannya berkelompok, ya berarti proposalnya cukup satu. Oke, pertanyaan Titis tadi sudah dijawab ya. Oke, saya tambahkan juga. Jadi untuk pengajuan surat izin ya, Rek, surat izin mitra itu harus satu kalau untuk pengajuan yang awal itu harus satu per satu. Jadi kalian mengajukan surat yang ke jurusan itu harus satu selesai baru mengajukan lagi. Jadi tidak bisa langsung banyak mitra. Jadi satu per satu. Tapi kalau proposal itu bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau menghemat waktu adalah dengan sounding dulu. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan surat secara langsung, surat terlebih dahulu, tapi sounding dengan prosedural yang baik dan benar ya, Rek. Sounding ke mitra apakah sedang menerima atau tidak. Jadi
biar lebih hemat waktu, untuk sounding kalian bisa ke banyak mitra secara langsung. Tetapi kalau untuk pengajuan surat secara resmi yang dari UM itu harus selesai satu persatu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kemungkinan lebih dari tanggal 30? Mungkin, tergantung mitranya. Maka sebab itu tadi Bu Dwi menyarankan di sounding terlebih dahulu. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya sebelum tanggal 30 karena maksimal tanggal 30 sudah harus penempatan. Sudah harus mulai magangnya. Berarti di 2 minggu ini, Rek. Jadi maksimal kalian harus sudah memperoleh pernyataan bahwa kalian diterima magang itu adalah di 2 minggu ini. Itu maksimal. Karena tanggal 30 itu sudah harus start magang. Berarti kan sekarang tanggal 9, minggu depan itu 16. Iya, benar. Pokoknya maksimal pelaksanaan magang itu adalah tanggal 30. Berarti sebelum itu kalian sudah harus menerima surat pernyataan diterima magang. Gitu. Oke, tadi sudah dijawab Bu Dwi ya, apakah pengajuan proposal ke beberapa perusahaan atau mitra boleh disonding terlebih dahulu? Kalau misalnya mitranya minta proposal silakan dikasih, tapi untuk suratnya tidak, karena harus satu-satu. Satu selesai ditolak berarti baru mengajukan lagi. Tidak boleh ada 2 surat dalam satu tim gitu ya. Jadi satu tim itu atau satu individu itu mengajukan ke beberapa perusahaan dengan surat yang sudah ada dari jurusan tidak, tetapi kalau hanya proposal dan sounding boleh. Ya, betul sekali. Jadi kalau untuk surat yang kaitannya dengan instansi, itu harus satu persatu ya, Rek. Satu selesai, kalau misalnya memang tidak bisa menerima, kalian baru buat surat yang selanjutnya. Itu surat. Tapi kalau misalnya kalian mau sounding dengan membawa proposal, silahkan. Gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini apa? Sekolah. Sekolah itu ke Bu Mira kayaknya ya. Izin bertanya Bu, untuk tugas luaran yang dikerjakan oleh kelompok itu apakah kelompok bebas tanpa terpaku pada kelompok dalam satu sekolah yang sama, nggih Bu? Suruh tanya di grup katanya Bu Mira ya. Silahkan Ya, nanti. karena sesinya sudah selesai tadi. Iya, sesinya sudah selesai tadi. Oke, selanjutnya, sesuai edaran Departemen bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 1 bulan pengecualian beberapa bulan, misalkan terdapat mengajar semester 3 studi banding, apakah terhitung menggugurkan kewajiban? Ya, kalau terkait tentang 1 kali program MPKM, iya. Tetapi kalian tetap kalau untuk S1 akuntansi wajib magang. Ya. Berarti harus magang yang reguler karena sudah Iya. 2 kali. Karena kalian sudah 2 kali mengikuti MPKM ya, semester 3 ikut kamus mengajar, semester 4 studi independen, jadi harus tetap magang reguler 2 bulan. Oke, selanjutnya. Tidak boleh, sudah dijawab. Ya, tadi sudah dijawab ya. Satu kelompok berisi lebih dari 3 tidak boleh. Iya. Untuk mitra yang sudah kerjasama, apakah magangnya fix 5-6 bulan? Nah, itu juga tergantung dari ketersediaan ya. Tidak semua mitra UM itu pada saat kalian mengajukan mereka available position. Nah, kalau misalnya mereka sudah full, berarti kan tidak bisa menerima. Sama halnya dengan durasi. Ini durasi juga pastikan dulu mereka bisa 5-6 bulan gitu. Oke, untuk semester 6 tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Tadi sudah dipertegas juga ya bahwa untuk satu kegiatan MPKM hanya boleh diikuti 1 kali. Jadi kalau magang mitra ya magang mitra, magang Kemendikbud ya Kemendikbud. Karena programnya sama. Kecuali kalian mau ikut magang Kemendikbud yang satunya MPKM membangun desa, boleh. Satunya mau ikut PMM, terus kemudian satunya lagi magang, silahkan. Satunya mau ikut IISMA, satunya ikut magang, silahkan. Yang penting bukan satu kegiatan yang sama. Sama-sama magang, sama-sama pertukaran pelajar, enggak boleh. Pertukaran mahasiswa enggak boleh. Ya. Ini juga sudah dijawab. Kemudian tidak mungkin diterima lebih dari 1 mitra. Jadi kalau misalnya kalian mengajukan, tadi yang saya bilang ya, Rek, kalau surat tidak boleh bersamaan, surat
izin itu yang dikeluarkan oleh instansi itu harus satu persatu. Satu ditolak baru bisa menerbitkan yang satunya lagi. Kecuali hanya untuk sounding saja. Jadi pastikan kalau memang kalian mau sounding ke banyak, ya sounding dengan membawa proposal saja. Nah, tindak lanjutnya adalah dengan memasukkan surat yang dari instansi secara resmi. Dengan demikian tidak akan ada kejadian kalian diterima di dua instansi secara resmi secara bersamaan gitu. Izin bertanya, jika pelaksanaan mitra baru dimulai bulan Februari, tidak boleh. Coba ya, Nduk. Kalau misalnya ini memang sudah pasti kamu diterima, itu nanti coba konsultasikan lebih lanjut ke saya terkait dengan ini. Apakah memang pelaksanaannya di Februari tanggal berapa? Silahkan dikomunikasikan lebih lanjut ke saya dulu. Gitu. Kita kan juga sudah ada platform untuk discuss ya. Jadi silakan disampaikan bisa via itu atau via WA ke saya langsung gitu. Oke. Yang selanjutnya, kalau selamat siang Bu, izin bertanya, apabila tidak diterima magang Kemendikbud, magang mitra, apakah masih ada kewajiban di semester depan untuk melakukan MPKM? MPKM terakhir semester 6, jadi semester 6 kalian harus ikut MPKM bagi yang belum pernah mengikuti MPKM sebelumnya. Gitu. Ya, jadi itu ya, Rek. Kalau tidak diterima di keduanya, itu bagaimana? Berarti kalian kan belum memenuhi kewajiban untuk MPKM. Nah, itu nanti akan itu jangan sampai terjadi lah. Kalau misalnya, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang belum pernah MBKM sama sekali, upayakan untuk langsung ke magang mitra aja. Karena penerimaan magang mitra itu lebih bisa kita kontrol daripada yang magang Kemendikbud. Kalau magang Kemendikbud, kalian hanya daftar itu, kemudian tidak lolos, berarti kalian sudah gugur. Tidak bisa memenuhi kewajiban MBKM-nya. Itu. Oke, kalau magang Kemendikbud, durasi menyesuaikan Kemendikbud ya. Ya. Yang harus 5 bulan adalah yang magang mitra, minimal 5 bulan adalah magang mitra UM. Untuk ketentuan penilaian itu sudah ada di masing-masing skema ya, Rek. Untuk seluruh skema itu sudah ada penilaian skema penilaiannya masing-masing. Kalau kalian mau lihat itu di websitenya Kampus Merdeka UM AJID itu juga sudah ada penjelasan terkait dengan penilaian. Nah, itu nanti akan ada ujian di masing-masing skema gitu. Ya, 4 bulan sudah, enggak apa-apa. Sudah terjawab tadi ya, Nduk. Untuk yang Kemendikbud itu durasinya menyesuaikan Kemendikbud. Karena kalau memang hanya 4 bulan, tapi memang bernilai 20 SKS, ya bisa diakui. Tapi itu yang Kemendikbud. Kalau yang magang mitra itu minimal 5 bulan. Iya, pertanyaan lalu misalnya kompetensi yang dikembangkan itu ada 2 matkul yang sudah kita tempuh. Maksudnya gimana ini? Saya kurang jelas ya. Saya coba jawab sesuai dengan pemahaman saya terhadap pertanyaan ini. Kompetensi yang dikembangkan ada 2 matkul, yaitu Medpen Kuanti dan Medpen Kuali. Tidak bisa. Mata kuliahnya harus mata kuliah inti akuntansi. Saya sampaikan lagi capaian prodi ya, capaian prodi akuntansi. Jadi bukan Medpen Kuanti atau Kuali. Jadi harus mata kuliah inti. Ya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, dan seterusnya. Gitu. Untuk paket, ya paket yang tersaji ya 9 tadi. Kalian harus memilih dari satu di antara 9 yang tadi. Gitu. Yes, betul. KRS seperti biasa. Jadi karena memang penerimaannya itu masih belum jelas, jadi untuk angkatan 2020 tetap KRS-an seperti biasa. Nanti kalau misalnya sudah ada keputusan diterima di MPKM, nanti akan disesuaikan untuk KRS-nya. Iya, sudah terjawab. Harus KRS-an dulu ya, karena kalau kalian nggak KRS-an nggak dianggap kuliah. Nanti kalau misalnya pun di tengah-tengah KRS-an disesuaikan, itu nanti bisa diatur.
Iya, jadi alurnya sama seperti magang mitra UM, hanya beda durasi. Kalau untuk yang magang reguler itu dilaksanakan di semester pendek, kalau nggak salah 2 bulan, selama 2 bulan, alurnya sama seperti magang mitra UM. Hanya saja tidak berkewajiban membuat dokumen kerjasama. Sudah, selain itu sama semua. Oke, terus Oke, Bu, saya izin bertanya, dari D4 akuntansi pada semester kemarin saya dan beberapa rekan saya D4 sudah mengikuti MBKM, namun hanya terkonversi 19 SKS. Apakah kewajiban mengikuti MBKM saya gugur atau belum, Bu? Karena hanya kurang 1 SKS saja. Sedangkan pada semester 6 ini kami harus melaksanakan mata kuliah wajib, yaitu MPI. Untuk yang D4 ini mungkin bisa dikomunikasikan secara langsung ke jurusan dulu ya, karena kalau untuk yang D4 ini kebijakannya mungkin akan sedikit berbeda dengan yang S1. Jadi untuk ini saya tidak berani untuk memberikan jawaban pasti, tapi kalau dari edaran sudah jelas bahwa minimal 1 kali MBKM dengan nilai 20 SKS. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi untuk pastinya untuk yang D4 bisa ditanyakan nanti ke Kaprodi D4 akuntansi gitu. Izin bertanya, Bu, jika saat ini tidak diterima Kemendikbud atau magang mitra semester 6, apa bisa dicoba di semester 7? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya kalian belum MBKM, wajib ikut MBKM di semester 6. Kalau misalnya di semester 7, itu nanti adalah magang reguler, bukan magang MBKM. Intinya usahakan dulu dalam 2 minggu ini, usahakan dalam 2 minggu ini untuk daftar di magang mitra. Apalagi kalau yang belum pernah MBKM, sebaiknya upayakan 2 minggu ini untuk bisa mendapatkan mitra magang dan melaksanakan magang di semester ini. Karena kami masih belum tahu apakah nanti kebijakan akan berubah terkait dengan semester 7, apakah masih boleh MBKM atau tidak gitu. Jadi kita bicara berdasarkan surat edaran yang sudah pasti aja dulu. Surat edaran yang pasti adalah mengatakan bahwa semester 7 sudah tidak boleh MBKM. Tapi apakah ini masih bisa fleksibel atau tidak, kami tidak tahu. Jadi usahakan untuk dalam 2 minggu ini kalian memperoleh mitra magang gitu. Oke, untuk KPL non-dik, apakah diisi sampai hari Jumat atau menunggu surat sudah diterima magang baru? Jadi menunggu terlebih dahulu. Jadi maksimal tanggal 30 sudah penempatan ya. Oke, selanjutnya, jadi untuk mahasiswa S1 Angkatan 2020 yang belum pernah mengikuti, ya, sekali lagi difokuskan ke magang. Saya tidak tahu apakah nanti membangun desa bisa dibuka lagi atau enggak karena pendaftarannya sudah ditutup. Itu ya, yang semester 6. Kalau yang semester 7 itu adalah kasus-kasus yang masih belum bisa dipastikan apakah akan di-ACC oleh universitas atau enggak. Tapi yang jelas untuk S1 akuntansi murni diusahakan mengikuti magang terlebih dahulu, baik itu magang mitra ataupun magang Kemendikbud. Ya, untuk yang pertanyaan ini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk dikomunikasikan lebih lanjut aja dengan saya dulu. Jadi kalau memang sudah pasti diterima, kalian komunikasi secara langsung aja sama saya, instansinya apa, kemudian diterimanya per tanggal berapa, kemudian pelaksanaannya kira-kira kapan. Jadi nanti kita komunikasikan lebih lanjut aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa ada pertanyaan ini sih, ya? Apakah boleh menambah mitra magang yang belum bekerja sama? Kamu join jam berapa? Ini sudah saya sampaikan, tidak akan saya jawab lagi. Oke, untuk luaran magang, apa saja? Nah, luaran magang ini sesuai dengan yang ada di website akuntansi. Di websitenya
sorry, bukan website akuntansi, website UM. Yang kampus Merdeka UM. Luarannya adalah, oke, di sini sudah sangat jelas ya, untuk proseduralnya bisa dilihat. Penilaian juga sudah ada. Nah, ini luarannya. Artikel ilmiah, kemudian pengalaman mengikuti magang dalam bentuk teks, ini adalah laporan magang berarti, dan logbook dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah video tentang pengalaman baik pengalaman magang. Jadi video ketika kalian magang, kemudian laporan magang, dan artikel ilmiah. Itu adalah luaran untuk magang Kemendikbud maupun magang UM. Gitu. Oke. Apabila tidak mengikuti MBKM, konsekuensi yang ditanggung oleh mahasiswa apa, Bu? Bisa ditanyakan ke universitas. Jadi untuk kebijakan terkait dengan MBKM, ini murni kebijakan dari universitas. Itu untuk konsekuensinya sampai sejauh ini masih belum ada edaran yang disampaikan ke Prodi. Jadi misalnya terkait dengan konsekuensi itu dari Prodi juga masih belum bisa menjawab karena belum ada disampaikan konsekuensi dari universitas apabila mahasiswa tidak menempuh MBKM. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, untuk magang reguler mitranya berarti hanya mitra yang disediakan oleh UMG? Tidak. Untuk magang reguler itu bisa di mana saja. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, magang mitra pun itu kan boleh di mana aja. Bedanya, kalau magang mitra mewajibkan ada tindakan kemitraan. Jadi harus ada penandatanganan perjanjian sebagai mitra. Tapi kalau magang reguler, kamu magang di mana saja juga boleh, yang penting relevan dengan CPL akuntansi, tapi tidak wajib ada perjanjian kerjasama gitu. Oke, untuk list mitra UM tadi bisa dilihat pada web Sikarsa ya, Bu. Mekanisme untuk melihat listnya gimana, yaitu di oke. Oke, saya tunjukkan ya, Rek. Oke, di Sikarsa itu bisa dilihat kalau secara lengkap itu untuk yang Excel tadi akan saya share di mana? Nah, ini untuk Sikarsa, untuk listnya bisa dilihat di sini. Lihat MOU. Kemudian, karena sudah tersaji seluruh MOU, kalian bisa langsung download Excel-nya aja. Daripada mencari satu persatu di sini, mending kalian download Excel-nya untuk list yang sudah bekerja sama. Jadi di sini ada MOU, ada juga PKS. Bisa dilihat keduanya. Nah, ini bisa kalian filter untuk lembaga pelatihan. Oke. Jadi, nah ini. Langsung aja diklik Excel ini. Ini akan mendownload seluruh list mitra. Jadi daripada cari satu persatu di sini, langsung downloadan aja dalam bentuk Excel. Ini seluruh mitra yang sudah bekerja sama dengan UM. Bisa diklik di yang MOU, lihat MOU, atau di PKS, lihat PKS. Gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika pada semester ini mengikuti magang baik Kemendikbud ataupun UM, apakah masih boleh mengikuti magang reguler? Kalau mau buang waktu, Silahkan. Silahkan. Ya, kalau nganggur nggak apa-apa, gitu ya. Cuman buat apa gitu loh? Kalian sudah magang Kemendikbud dan magang atau magang UM. Mitra UM. Dan itu sudah dikonversi untuk mata kuliah KPL. Kalau kalian mau ikut magang reguler, silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi ya, bukan itu namanya magang mandiri ya, sudah bukan magang, sudah kan magang reguler. Magang reguler yang difasilitasi oleh instansi. Karena kan kalian sudah mengkonversi dengan magang mitra, otomatis
kewajibanmu KPL kan sudah gugur. Berarti ketika kalian melaksanakan magang lagi, itu sudah urusan pribadi. Maksudnya magang yang secara pribadi. Namanya Tidak, bukan magang reguler, bukan magang reguler lagi, karena pelaksanaannya sudah murni dari mandiri. mahasiswa secara mandiri ke mitra. Apakah boleh dilakukan? Boleh. Silahkan diatur sendiri prioritasnya seperti apa. Apakah lebih baik kalian magang berkali-kali, nggak ngerjakan skripsi, atau seperti apa? Silahkan diatur untuk prioritas kalian seperti apa, jangka waktu kalian harus lulus kapan, itu silahkan dipertimbangkan masing-masing individu. Gitu. Mohon maaf izin bertanya, mengkonfirmasi file di link magang masih kosong. Iya, memang masih belum saya upload, karena kan masih proses, jadi ini masih saya selesaikan sampai recordingnya juga selesai. Setelah ini akan saya share untuk seluruh pedoman maupun daftar mitra yang tadi saya sampaikan. Untuk SPTJM nanti akan diaktifkan kembali linknya sekitar jam 12 sampai jam 1. Kalau mau ngurus sendiri ke offline ke kampus silahkan, tidak apa-apa. Urutannya nanti sesuai dengan urutan yang ada di fakultas. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang sama, MOU-nya buatnya di mana ya Bu? Sudah ada linknya, kalian tinggal ngisi di link tersebut, nanti yang akan dibuatkan draft oleh tim kerjasama. Sudah. Nah, untuk skema konversi KKN ini nanti teman-teman ketika ada kegiatan magang baik itu Kemendikbud maupun mitra akan ada dosen dari UM. Nah, nanti dosen pembimbing yang akan menjelaskan terkait tentang bagaimana untuk mengkonversi KKN. Begitu ya Bu Dwi? Oke, untuk yang dosen pembimbing, teman-teman saya ingatkan kembali bahwa kalian selain ada yang kalau di Kemendikbud itu biasanya ada mentor lapangan, tapi kalian juga harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Jangan sampai kalian hanya berpaku pada pembimbing yang lapangan saja yang ada di kantor kalian gitu, enggak, tetapi kalian harus mengkomunikasikan kegiatan kalian apa dengan dosen pembimbing juga. Gitu ya, fungsinya supaya apa? Supaya dosen pembimbing tahu pekerjaan kalian apa. Jangan di akhir-akhir baru menghubungi dosen pembimbing ya, tapi di awal ketika sudah ditetapkan dosen pembimbingnya siapa oleh departemen, kalian harus segera menghubungi dosen tersebut gitu ya. Izin bertanya Bu, untuk surat rekomendasi dikirim saya sudah menyampaikan ya di grup 3 kali 24 jam, ditunggu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kita milih magang di luar Malang, terus berkasnya belum selesai, perkuliahannya bagaimana? Maksudnya berkas belum selesai ini apa? Lah kalau kamu belum diterima, ya kamu harus kuliah di Malang dulu. Gitu. Nah, kalau memang kamu mau magang di luar UM, berarti batasmu untuk mengirimkan dokumen ke mitra itu adalah di minggu ini. Karena minggu depan itu sudah mulai perkuliahan. Kalau memang mau magang di luar, silahkan. Berarti proposalmu soundingkan ke sana itu di minggu ini. Jadi selanjutnya bisa kamu follow up melalui email atau melalui kontak person yang ada di mitra sana. Setelah keterima, barulah kamu berangkat ke mitra. Perkuliahannya tetap harus di Malang diselesaikan dulu selama kamu belum diterima gitu. Oke, selanjutnya ada yang raise hand. Silviana, silahkan. Silviana. Silviana Feni. Oke, karena tidak ada, Bu Dwi, sudah dicukupkan begitu saja. Untuk linknya nanti akan segera diupdate oleh Bu Dwi terkait tentang semua informasi untuk magang. Sekali lagi untuk
surat SPTJM dan lain sebagainya, surat rekomendasi ditunggu 3 kali 24 jam. Saya sudah menyampaikan di grup ketua offering bahwa maksimal ditunggu 3 kali 24 jam. Kalau sampai 3 kali 24 jam kalian belum mendapatkan, baru konfirmasi. Tapi kalau sampai hari Rabu kalian sudah mendapatkan, ya sudah ditunggu sampai hari Rabu, ya, sesuai dengan batas 3 kali 24 jam sesuai dengan jam kerja. Oke, begitu saja dari saya.